Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kali ini kita akan melanjutkan belajar dari Ezra bagian kedua. Ezra bertekad melakukan perintah dan ketetapan Tuhan. Nas Alkitab dari Ezra pasal 7 ayat yang 10. Sebab Ezra telah bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan dan melakukannya serta mengajar ketetapan peraturan di antara orang Israel. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk waktu yang Kau berikan kepada kami. Engkau memberi kami nafas dan kesempatan hidup hari ini. Saat ini kami akan belajar bersama dari Ezra. Kiranya Roh Kudus menolong kami untuk dapat mengerti firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya dan suami mempunyai kebiasaan meluangkan waktu tiap hari untuk ngobrol dengan anak-anak yang sudah mulai menginjak dewasa. Tentu saja obrolan kami sekarang ini seperti seorang teman. Anak pertama kami baru saja menyelesaikan studinya di bidang bimbingan konseling dan yang kecil masih masuk semester 5 di fakultas yang sama. Suatu hari kami membahas dan mendiskusikan peraturan keluarga. Saya mengatakan kepada anak-anak bahwa saat mereka kecil sampai remaja sangat mudah untuk melakukan tugas keluarga seperti membereskan mainan, menjaga kebersihan kamar, membuang sampah, nyapu, ngepel, ngangkat jemuran, ya semuanya lah ya. Karena kami tidak memiliki asisten rumah tangga. Jadi semua anggota keluarga harus ambil bagian dalam pekerjaan rumah. Namun setelah mereka dewasa, saya merasa mereka sering lupa melakukan tugas-tugas di rumah. Bersyukurnya, usai membahas hal ini, anak-anak berjanji mau melakukan tugasnya dan minta tolong untuk diingatkan karena kesibukan mereka sering membuat mereka lupa melakukan tugasnya. Saudara, melakukan tugas keluarga adalah hal yang gampang dan real ya. Namun anak-anak sering lalai melakukannya dengan alasan sibuk. Hari ini kita lanjutkan belajar dari Ezra yang telah menetapkan hati untuk melakukan Taurat Tuhan. Sebagai ahli Taurat dan imam, sudah tentu membuat kehidupan Ezra lebih sering meneliti Taurat Tuhan sehingga ia semakin memahami isi, ketetapan, dan peraturan Allah. Ezra bertekad melakukan perintah dan ketetapan Tuhan. Tentu ini suatu tekad yang harus dicontoh. Semua orang bisa membaca firman Tuhan, tapi sedikit orang yang merenungkan firman Tuhan dan terlalu sedikit orang yang mau melakukan firman Tuhan. Ezra menyadari bahwa sebagai pemimpin umat, dia harus menjadi teladan bagi umat yang dipimpinnya. Ezra menyadari bahwa tujuan untuk meneliti firman Tuhan adalah melakukan Taurat itu. Tidak ada gunanya hanya meneliti dan mengajarkan pada umat Israel tanpa dia sendiri melakukan Taurat itu. Apa isi Taurat Tuhan? Contoh sederhana isi ketetapan atau perintah Allah yang terdapat dalam 10 hukum Allah. Sudahkah kita melakukan semuanya? Mungkin saudara berkata, saya sudah melakukannya. Saya selalu menghormati orang tua. Saya tidak pernah membunuh. Saya tidak pernah mencuri dan sebagainya. Itu yang bersinggungan dengan manusia. Bagaimana yang berhubungan dengan Tuhan? Mari kita introspeksi diri. Sudahkah kita mengasihi Allah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dan dengan segenap kekuatan kita? Adakah kita telah hidup kudus di hadapan Tuhan? Sudahkah kita menjaga relasi kita dengan Bapa melalui saat teduh kita? Sudahkah kita beribadah dengan benar kepada Allah? Yang tahu hanya diri kita sendiri dan Allah tentunya. Ezra telah menetapkan hatinya, mendedikasikan hidupnya untuk melakukan firman Tuhan. Taurat Tuhan berisi banyak ketetapan, peraturan, dan hukum-hukum Allah. Namun Ezra
sebagai imam dan ahli Taurat sudah menetapkan hati dan mendedikasikan dirinya untuk melakukan perintah, ketetapan, dan hukum-hukum Allah. Ezra menyadari bahwa dia harus menjadi teladan bagi umat Israel yang dia pimpin. Ezra ingin mengembalikan hati orang Israel kepada Allah. Karena itu dia bertekad menjadi teladan iman, teladan hidup bagi umat yang dipimpinnya. Tuhan mau kita menjadi pelaku firman-Nya. Hanya dengan meneliti dan merenungkan firman Tuhan, kita bisa tahu kehendak Tuhan, apa perintah dan ketetapan Tuhan yang harus kita lakukan. Saya pribadi dari kecil sampai umur segini pernah tidak pergi ke gereja. Ada juga waktu saat teduh saya bolong-bolong. Saya pernah juga ngomongin orang lain dan mungkin sering. Saya pernah juga menolak pelayanan. Sejujurnya saya tidak mulus melakukan ketetapan Allah. Sebagai orang tua, saya tidak bisa menuntut anak untuk membaca Alkitab dan berdoa kalau saya sendiri tidak menjadi teladan bagi anak-anak. Ulangan 6 ayat 1-9 merupakan perintah Allah pada tiap orang percaya, secara khusus kepada orang tua, agar mengajarkan berulang-ulang dan membicarakan firman Tuhan pada anak-anak dalam setiap aspek hidup kita, saat duduk, berjalan, berbaring, saat bangun, dan sebagainya. Setiap saat kita berbicara tentang Tuhan kepada anak-anak kita. Saudara, apa yang akan kita ajarkan, yang akan kita bicarakan pada anak-anak kalau kita sendiri tidak membaca, tidak merenungkan firman Tuhan, apalagi tidak melakukan firman itu? Kita tidak bisa menjadi teladan bagi anak-anak kita, untuk keluarga kita, untuk pasangan kita, menantu kita, dan untuk orang-orang di sekitar kita. Kiranya Roh Kudus memampukan kita untuk dapat melakukan firman Tuhan. Kami akan menyanyikan satu lagu yang kami buat bersama di awal tahun 2021. Lagu ini terinspirasi dari kitab Ulangan 6 ayat 6-9, khususnya ayat 6. Lagu ini kami karang khusus dan ini merupakan pesan juga untuk saya dan suami agar kami berdua menjadi teladan bagi anak-anak kami. Berharap lagu ini dapat menjadi berkat. Hai ayah ibu, jadilah teladan bagi anakmu. Ajarkanlah pada mereka bahwa Allah itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, sepanjang umur hidupmu. Hai Papa Mama, engkaulah teladan hidupku. Engkau yang mengajarkanku
Tuhanku, dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku, dengan segenap kekuatanku, sepanjang umur hidupku. Bersama keluarga